Sehari sebelum surat penerimaan universitas datang, difitnah sebagai pencuri. Dijatuhi hukuman di tambang batu. Kerja paksa 10 tahun. Selama 10 tahun ini, istri dan putri saya tetap setia pada saya. Akhirnya menunggu hingga saya selesai menjalani hukuman. 10 tahun sudah. Suyang, Ting Ting, akhirnya kita bakal ketemu lagi. Yin Guo. Kamu Yin Guo kan? Baru selesai hukuman? Iya, Yang penting kembali. Aku kasih tahu ya, kamu mesti baik-baik sama Su Yang dan anaknya. Kamu mendekam 10 tahun. Mereka menunggumu. 10 tahun lamanya. aku akan menjaga mereka berdua dengan baik. Bo. Waktu itu kamu sudah tukar surat penerimaan ayah dengan Om Zigang. Kenapa memfitnah dia mencuri obat? Sekarang hasilnya. Rekan kerja tahu ayahku narapidana. Malu sekali. Ayahmu itu keras kepala dengan menjauhkannya dari kita. Surat penerimaan ini tidak akan terbongkar. Sayangnya, ketika nenekmu tahu kebenaran, dia meninggal karena marah. Ibu merasa bersalah pada ayahmu. Saat ada waktu, membantu membersihkan nama ayahmu. Nanti, kami akan menjaga ayahmu dengan baik. Sebagai bentuk kompensasi untuk ayahmu. Saya tidak mencuri obat. Bukan saya. Dasar anak durhaka. Lebih baik gantung diri saja, biar nanti pas tim patroli datang menangkap. Tidak mempermalukan nama keluarga Chen. Jian Kuo, ayah, Jian Kuo. Kami percaya kamu tidak bersalah. Kamu harus berubah. Aku dan Ting menunggu kamu kembali. Ayah, Aku dan ibu menunggu kamu pulang. Selama 10 tahun di camp kerja paksa. Kalimat mereka, tunggu aku pulang, menarikku dari putus asa berkali-kali. Tak pernah terpikirkan, penderitaan dan penghinaan dirancang cermat untuk adik tiriku, Chen Zigang, oleh mereka. Kehangatan yang aku kira hanyalah belas kasihan yang mereka berikan untuk menutupi kebenaran. Bersambung. ayah, akhirnya kau pulang. Aku dan ibu sangat merindukanmu. Ayah, kamu kenapa? Jiang Wo sudah pulang. Kesulitan di barat laut bertahun-tahun. Tapi pulang sudah bagus. Kita akan hidup baik sebagai keluarga mulai sekarang. Iya. Lapar ya? Aku akan buat makanan, ayo. Tunggu ya. Perhatian yang tulus ini juga palsu kah? Suyang, belum tidur malam ini. Sibuk apa? Tidak apa-apa, segera tidur. September 78. Cerah. Zigang berhasil masuk Universitas Beijing Utara. Aku akan menjaga mimpimu. Semoga terbang tinggi. 16 September 1907. Cerah. Zigang. Aku dan kakakmu bersatu adalah kesalahan. Aku tak bisa tanpamu. Kalau tidak, duniaku kehilangan warna. Seperti langit malam tanpa bintang. Dulu Kak. Jelas tukar surat penerimaan ayahku dan Pak Zigang. Biarkan dia jauh dari kita. Aku tukar surat penerimaan agar ini tidak terungkap. 1978. Itulah tahun aku masuk kerja paksa. Dia langsung rindu Chen Zigang yang baru masuk universitas. Sementara aku, karena salah mencintai seseorang, jadi orang dihina. Narapidana kerja paksa. Jiang Guo, ayo makan. Baik. Kalau begitu, saya restui kalian.
Menikah 20 tahun lalu bercerai, sayang sekali. 3.000 penuh. Tolong diterima. 1 tiket ke Guangzhou. Bon. Uang ini. Semua dulu Anda simpan buat mas kawin Ting Ting. Tapi sekarang. Tinggal 2 hari. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada semuanya di sini. Makan lebih banyak, Ting. Baiklah. Kakak, kamu mau kemana? Hari ini aku ulang. Kakak ipar bilang, Mau bawa aku ke rumah ibu merayakan. kebetulan. Sejak pulang kerja paksa, belum sempat kumpul. Kamu ikut saja. Aku bilang ke ibu. Ibu bilang dia tidak ada ulang tahun Zigang, serahkan padanya. Ayah, kamu kelihatan lebih Hari ini makan besar di rumah nenek. Temani pergi bersama, ya. Mereka yang ingin menemani Chen Zigang masih mau pakai aku sebagai alasan. Sudahlah. 2 hari lagi aku pergi dari sini. Anggap saja terakhir kali makan bersama mereka. Baiklah. Ayah, Naik mobil. Suyang. Ibuku sakit. Antar kami ke rumah sakit. Jiankuo, ini mobil umum. Meski kamu keluarga, Dapat perlakuan khusus ini kalau orang lain melihat. Ibuku lagi sakit, bisa tunggu sebentar? Xiu Ying, Ternyata bukan keluarga. jangan bikin pengecualian. Pengecualian untuk Lin Xiuing. Disimpan untuk Chen Zigang. Aku tidak layak. bro. Barang banyak, tidak muat. Kenapa tidak duduk di kursi? Aku jalan kaki saja. tidak bisa. Ayah Suka naik sepeda. Biarkan dia terus naik saja. Ting Ting, jangan main-main. Jiangguo. Hari ini ulang tahun Zigang, bagaimana kalau kamu? Jiangwo, kakak ipar. Aku lapar. Ayo cepat nyetir. Ting Ting, baik-baik ya. Suka makan, ya. Makan saja lebih baik. Kamu juga makan, dong. Semua orang menunggu kamu saja. Muka Sambru, Casilia siapa? Kalau nggak mau, nggak usah datang. Kalian kan gak tungguin aku. Lihat, semua udah makan. Kamu, ibu. Bicara lebih sedikit. Bangun negara, aku isi mie daging sapi, masih hangat. Cepetan makan, ya. Aku alergi daging sapi. Ingat dulu ke kantin. Setiap kasih kupon dagingmu. Untuk kami dan Ting Ting, biar dapat semangkuk daging sapi. Ini, Aku salah ingat. kamu tidak salah ingat. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Saya belum pernah makan daging sapi. Semangkuk daging sapi itu, hanya kamu dan Ting Ting yang makan. Salahku, ini kelewatanku. Jelas lebih teliti dari siapapun. Chen Zigang tidak suka makan daun bawang. Kamu bahkan membantunya menyingkirkan satu persatu. Kamu tidak makan ini, tidak makan itu, seorang narapidana yang berpura-pura jadi raja. Putriku masih bisa menerimamu, kamu harusnya bersyukur, mengganggu selera. Kakak ipar. Yang kamu masak. Benar-benar enak. Kalau enak, makan banyak ya. Ting Ting. Kamu juga makan. Iya. Adieu. Lihatlah. Zigang itu kerja di rumah sakit. Orang ini baik sekali, dan bisa ngomong. Lebih bagus daripada beberapa orang. Pada akhirnya. Apa karena aku dianggap narapidana? Gak lebih baik dari Dr. Chen Zigang? Aku memang suka Zigang. Bagaimana? Jiangwo,
Ngomong aja, kenapa bawa-bawa Zigang? Kamu peduli pada Chen Zigang. Kalau begitu kita bercerai saja. Bersambung. Curant Ajar Camus. Tidak mengabaikan, berani ajukan cerai dengan anakku. Aku. Sudah cukup baik padamu bukan? Bu, apa yang kamu lakukan? Kalau sampai terbakar, bagaimana dengan Zigang? Paman Zigang suka bersih-bersih. Jangan sampai kena kotor. Ting ting. Kakak ipar. Aku baik-baik saja. Kalian lebih baik. Lihatlah kakakku. Kenapa lebay sih? Kulitnya kan gak kena apa-apa. Chin Jangwo. Jangon pura-pura. Dari kecil semua yang punya kamu. Aku akan merebut semuanya. Sekarang istri dan putrimu sepenuhnya memikirkan aku. Sedangkan kau, hanya bisa berpura-pura bermartabat. Berpura-pura tak peduli. Bukankah kau merasa dirimu menyedihkan? Kau mau, kan? Kalau begitu kuberikan untukmu. Aku tak percaya kau tak peduli. Surat penerimaan. Kirim kamu ke kamp kerja. Bahkan nyawa ibumu. Cukup dengan aku bicara. Mereka berdua. Bersedia melakukan apa saja untukku. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibnya yang buruk. Ketawan. Aku sama kakak soal itu. Kakak ipar nggak bisa apa-apa. Hanya bisa mengurung dia di jamban tua. Tapi siapa sangka. Dia begitu lemah. Kena serangan jantung. Meninggal. Anakmu juga ada di sana waktu itu. Sayang sekali. Nenekmu tahu kebenarannya. Langsung meninggal karena ibu merasa bersalah pada... Ternyata begitu. Ibu dan anak demi Chen Zigang. Sampai-sampai membunuh ibuku. Malam ibumu meninggal. Istrimu yang baik dan anak yang manis. Sedang mengadakan pesta kelulusan untuk di restoran negara. Aku nggak izinin kamu ngebully Paman Zigang. Paman Zigang. Ah, Zigang. Kena cedera nggak? Sini, perlahan. Inilah wajah asli ibu dan anak. Meski kalian berpura-pura. Begitu orang yang kalian peduli terluka. Langsung ketahuan. Kakak ipar. Aku cuma mau masuk. Bantu lapin kakakku. Tapi. Dia lihat jam yang kamu kasih. Langsung mau rebut. Bahkan menghina aku tidak tahu katanya. Sampai rebut kakak ipar sendiri. Chen Jiangwo. Aku dan Zigang bersih. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kau mengecewakan aku. Kecewa. Kau yang kecewa. Aku menjalani hukuman 10 tahun dan kembali. Merusak romansa mesramu, kan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah begitu? Aku menjalani hukuman, bukan karenamu. Itu sudah nasibmu. Siapa suruh mencuri? Si. Pencuri, kamu pikir setelah rehabilitasi kamu bersih? Jian Kuo, kakak ipar. Baru terjatuh saudara pinggang. Pinggangku tidak bisa digerakkan sekarang. Tolong antar aku ke rumah sakit. Bec. Cepat ke rumah sakit. Pelan-pelan. Aigreco. Lin Xiuing. Demi Chen Zigang. Kamu pakai kebohongan untuk memintal mimpi indah bagiku. Sekarang, saatnya bangun. Kamu ada luka bakar, benturan. Kenapa bisa begini? Keluargamu nggak ikut menemanimu? Kemari. Kakak ipar. Kamu ingat aku tidak suka daun bawang. Aku masih ingat kamu suka makan ikan. Ting ting. Kakak ipar. Aku benar-benar tidak Kalian lihatlah kakakku. Dia butuh kalian, tidak apa-apa. Siksaannya saat bekerja di luka kecil tidak ada arti. Maksudku, kulitnya kasar. Kamu nggak tahu berapa banyak kapalan di tangannya. Sampai aku lihat saja merasa jijik. Nggak tangan Paman Zigang yang pegang pisau bedah. Seandainya Paman Zigang jadi ayahku, lebih baik. Ting ting. Jangan ngomong begitu soal ayah. Kakak ipar. Ting Ting memang orangnya jujur. Apa yang dipikirin langsung diomongin. Ting ting. Kamu suka padaku. Mulai sekarang, panggil aku Papa. Benarkah? Papa. Papa, papa.
Lin Xiuing mengecewakanku, aku terima. Ting Ting, kamu adalah putri kandungku. Bagaimana kamu bisa memanggilnya ayah? Kawan, simpan surat perceraian. Harus ditandatangani keduanya. Ayah, tadi malam nenek mendadak tidak enak badan. Aku dan ibu di rumah sakit, menemani seharian. Makanya baru pulang sekarang. Baru ada yang datang untuk ambil uang listrik. Ini tagihan listrik bulan lalu. Tanda tangan ya. Jian Kuo. Kemarin saya berbicara agak berlebihan. Saya minta maaf. Minta maaf atas nama Ting Ting. Kemarin ulang tahun Zigang, jadi belikan dia sebuah jam. Itu cuma hadiah keluarga. Tidak ada artinya lain. Ada apa? Panas sekali. Sepertinya demam. Ayah, minum air. Saya ke ruang medis ambil obat. Ting Ting, jaga Kebakaran. Cepat padamkan api. Bukankah itu rumah Paman Zigang? Bicara sebaik apapun. Reaksi bawah sadar. Juga tidak bisa menipu orang. lupa Jiang Wo masih demam. Aku harus buru-buru pulang. Ma, Apakah hal-hal ini akan membuatnya senang? Tentu saja, ayahmu adalah orang yang paling mudah untuk dipuaskan. Kamerad Lin Xiuying. Ada laporan Anda memiliki kehidupan pribadi kacau dan membuat tuduhan palsu. Silakan ikut bersama kami untuk penyelidikan. Laporan apa? Siapa yang akan melapor? Lihat sendiri. Pemimpin yang terhormat. Saya, Chen Jiangwo. Saya ingin melaporkan. Istri, Nyonya Lin Xiuing. Dan saudara tiri saya, Chen Zigang, memiliki hubungan lebih dari sekadar pertemanan biasa. Ini sangat melanggar etika pernikahan dan tanggung jawab keluarga. Saya menyatakan ini sebagai fakta. Pemimpin perhatikan hal ini. Benar-benar Jiangwo. Kenapa dia melakukan ini? Tidak mungkin. Dia pasti ngambek dengan kita gara-gara Zigang. Dia sudah tua dan bingung. Tidak berpendidikan, pernah dipenjara, melaporkan tidak ada Saudari Lin Xiuing, kami menyelidiki semua. Jangan menyangkal. Saudara Chen Jiangwo juga sudah mengajukan surat cerai. Lebih baik Anda ikut kami kembali. Bu. Tidak mungkin. Saya belum tanda tangan surat cerai. Bagaimana dia bisa cerai dengan saya? Lin Xiuing. 2 hari lalu, percakapan dengan Ting Ting. Sudah ku ketahui semuanya. Termasuk apa yang kau lakukan pada ibuku. Aku salah mencintai seumur. Sekarang setelah terbangun dari mimpi, berpisah dengan kalian berdua. Ketika pergi, semoga kalian tenang. Jangan cari. Kau tidak pantas. Dia sudah tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Dia hanya diam. Lihat aku dan Chen Zigang. Dekat. Rekan Lin Xiuing. Sebenarnya tahun ini kamu punya kesempatan promosi. Ikut kami untuk menerima investigasi. Tidak.
Aku tidak bisa ikut, aku harus cari Jiang, aku harus jelasin semuanya padanya. Karena kerja paksa. Dia tidak punya teman. Tanpa aku, dia bisa kemana? Oh iya. Ayah, ibu. Suyang, ada APA. Begitulah ceritanya. Ayah, tahu kemana Jiang Wo pergi? Kupikir itu masalah besar, karena dia yang mengajukan cerai darimu. Tidak perlu peduli dengan hidup matinya dia. Meninggal malah lebih baik, biar tetangga tidak tahu dia menceraikanmu. Itu hanya akan membuat keluarga Chen lebih malu. Benar sekali, Xiu Ying. Sekarang kamu bisa terang-terangan dengan Chen Zigang dan Shen Gendi, Ibu Zigang. Kita satu keluarga. Benar, Zigang dan kamu memang paling cocok. 10 tahun yang lalu. Xiu Ying. Kembali saja. Ayahku. Mungkin tidak ingin melihatku. Jian Kuo, kenapa berkata begitu? Kita harus berbakti. Kalau orang tua ngomel, biarkan. Semua demi kebaikan kita. Xiu Ying, kenapa sudah datang tapi tidak masuk? Kamu datang tepat waktu. Cepat masuk, bersihkan lantai, belah kayu, dan siapkan makan malam juga. Hei, kamu tidak mau mengikuti perintah saya, ya? Pekerjaan ini kamu tidak mau. Apa suruh Zigang dan Xiu Ying kerjakan? Cepat pergi. Jiang Wo, kita kan jarang datang, bantu ibu sedikit ya. Nih, kakak ipar, kasih Kami pergi. Kakak ipar, lihat kakak saya kerja keras. Bagaimana kalau bantu dia? Zigang, kamu mahasiswa. Tanganmu ini. Harusnya pegang pisau bedah, tidak bisa dibandingkan abangmu. Aku tahu hubungan Jiang Wo dengan keluarganya tetap memaksanya pulang bersamaku. Sebetulnya hanya bisa bertemu Chen Zigang dengan terbuka. Lin Xiuing, kamu benar-benar brengsek. Siang ada APA ini. Suyang, tidak perlu merasa terbebani. Kesempatan bagus. Zhigang, sudah bertahun-tahun aku menunggumu. Tidak berpikir menikah dengan Chen Zigang. Suamiku selamanya Chen Jiankuo. Ayahnya Ting Ting, selamanya hanya dia. Jiankuo, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Sudah beberapa hari di Laga. Belum ada pekerjaan resmi. Kalau begini terus, tidak baik juga. Pak Li. Mesin ini rusak lagi, sebagai orang-orang mesin pertanian pergi pelatihan ke kota, panen musim gugur ini bagaimana? Ini mesin perontok. Dulu saya bersentuhan saat kerja di pertanian. Roda gigi ini lagi tergelincir. Panen musim gugur lalu tertunda 3 hari. Kalau tidak diperbaiki tahun ini, hasil panen musim dingin tidak akan cukup. Paman, ini roda gigi penggerak. Dan roda gigi tergerak tidak sesuai. Penghantar torsi gagal. Kelihatannya terlalu lama dipakai. Gear aus. Melebihi batas toleransi 0,2 mm. Rivet dudukan bantalan juga kendur. Diferensi jarak pusat. Beda 1,5 mm. Bro, dari bicara kamu tahu cara memperbaiki. Hehehe, Pak D, biar saya lihat. Memperbaikinya tidak sulit. Tapi sekarang, tidak ada cadang pengganti. Hanya bisa diperbaiki secara manual di lokasi. Kontak titik hanya 30%. Menurut standar, harus di atas 70%. Celah gigi sudah mencapai 1,2 mm. Nilai normalnya harus antara 0,1 hingga 0,3. Bro, Ternyata kamu bisa memperbaiki ini juga, kamu memang hebat. Pak Lu. Sekre. Teknologi luar negeri berdampak besar ke pabrik kita. Hanya mengandalkan Anda sendiri. Saya khawatir tidak menemukan tenaga ahli yang tepat. Saya khawatir. Sudah. Kasih minyak, lumasi sedikit saja. Pakai minyak kapas baru diperas. Tidak bisa.
Minyak kapas. Mudah teroksidasi dan berkerak. Ini. Harus pakai pelumas khusus. Peakaksu. Saya pekak dia. Adalah orang yang berbakat yang kita cari. Jengwa. Anak muda, kamu hebat sekali. Gimana kamu bisa tahu sebanyak ini? Dulu saya di Lau 11B. Peternakan Northwest. Belajar dengan guru selama beberapa. Terima kasih banyak. Hebat, ini lebih gesit dari mesin baru. Sudah diperbaiki. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Anak muda, kamu sangat berbakat. Tertarik bekerja di pabrik Amiga? Ini. Jengwa. Lama tidak jumpa. Sudah kembali, ayo Siwing. Makanannya sudah. Cepat makan. Suyang. Bukankah kamu ingin topi jerami? Aku buatkan satu untukmu. Suka tidak? Iya. Coba pakai. Bagus tidak? Bagus. Suyang. Seumur hidup. Ada kamu. Ada anak. Aku merasa sangat bahagia. Aku akan selalu baik padamu semua. Jiang Wu. Tidak menghargai. Asal kamu bisa kembali, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jiang Wu, kamu sudah kembali. Jian Kuo, kamu sudah pulang. Kakak Kepar. Belakangan ada motor impor datang. Temani aku lihat, ya. Aku tidak punya waktu untuk urus kamu. Kakak Kepar. Kamu kenapa? Ibu. Di mana ayahku? Belum menemukannya. Ting Ting. Ayahmu sudah pergi. Ayahku meninggalkan surat cerai dan pergi dari rumah. Bagus sekali. Si bodoh. Punya banyak masalah. Masih berani tinggal dengan kalian. Kakak ipar, oh tidak. Siwing. Ting Ting. Jangan Sadie. Mulai sekarang, aku akan menjaga kalian. Lin Siwing, aku sudah tahu semua pembicaraanmu dengan Ting Ting, termasuk apa yang kamu lakukan kepada ibuku. Kamu yang melakukannya, kan? Siwing, apa yang kamu bicarakan? Showing apa yang kamu ketahui. Bagaimana Jiang Wo tahu kematian ibunya? Hanya kita bertiga yang tahu. Apakah hari ulang tahunmu? Aku bilang ke dia, makanya dia memukulmu. Su Yang. Apa yang kamu katakan? Bukankah kita baik kemarin, sekarang? Seperti orang yang berbeda. Legit pula. Chinjang Wo pergi bayar. Chen Zigang. Waktu kita pacaran dulu. Aku sudah menyampaikan ingin menikah, tapi kamu selalu menghindar. Akhirnya aku menikah dengan Jiang Wo. Kamu bilang ingin kuliah. Di bawah paksaanmu. Kukatakan kami tukar surat penerimaan, lalu kamu mencuri obat dan menipuku, bilang ibumu sakit. Berlutut menangis meminta Jian Kuo menggantikan kesalahanmu, semua yang kamu mau kuberikan. Aku sudah penuhi. Tapi kenapa kamu masih harus hancurkan kesan baik terakhir tentangku di mata Jian Kuo? Tidak usah berpura-pura seperti pahlawan cinta.
Saat kamu menikah dengan Chen Jiankuo, kamu bersumpah hanya mencintaiku. Tapi apa kenyataannya? Menikah dengannya, melahirkan Ting Ting, kamu padanya. Ternyata bukan seperti yang kamu bilang, hanya rasa bersalah. Bu. Iya. Saya sudah jatuh cinta pada Jiang Wo sejak lama. Tapi saya terus menyakitinya berkali-kali. Bu, jika ayah tidak kembali, apa yang harus kita lakukan? Showing. Ting Ting. Akan jadi ayah yang baik. Dan suami yang baik. Kita. Chen Zigang, mulai sekarang akan jalan sendiri-sendiri. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Rekan Lin Xiuing di pekerjaan kehidupan. Ada perselingkuhan dalam rumah. Menukar surat penerimaan ujian masak dan memfitnah orang lain burak. Setelah penelitian, semua jabatannya dibatalkan dan diperintahkan meninggalkan kompleks keluarga. Sebagai hukuman. Dulu saya memujinya sebagai menantu yang baik. Benar-benar salah melihat, dulu saya malah kasihan padanya. Suami tidak membantu dan harus merawat anak. Di rumah saya, segala barang bagus. Saya selalu Dia wanita seperti itu. Ho, tak tahu malu. Benar-benar wanita tak tahu malu itu jangan pernah kembali. Ternyata, die Banshee semua rasanya seperti ini. Jiang Wo, jika aku mengalami semua penderitaanmu, maukah kamu kembali padaku? Jengwaku menggendangmu. Aku ingin ajak ke pabrik mekaniku. Bekerja dengan Insinyur Liu, bagaimana menurutmu? Xiao Chen, kamu sangat berbakat. Saya percaya. Suatu hari nanti pasti akan tonggak utama dalam bidang teknologi ini. Xiuqin. Insinyur Liu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tapi, saya khawatir saya akan mengecewakan kalian. Kenapa? Xiuin. Insinyur Liu insinyur terkemuka di negara ini. Dengan identitas seperti ini. Menjadi muridnya. Aku tidak pantas. Apa pantas atau tidak? Pasar domestik meningkat pesat. Jika tidak mempercepat, kita akan dikuasai oleh teknologi Kengi luar negeri. Orang-orang di bawahku, beberapa tidak punya dasar. Yang lain punya sedikit pendidikan, mikirin melompat lebih tinggi. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang seperti kamu, yang pintar dan rajin bekerja. Kengwa. Saya sudah dengar tentang kamu. Tapi saya percaya kamu tidak mungkin melakukan pencurian obat. Kengwa. Kamu layak mendapat kehidupan yang lebih baik. Apa maksudmu? Kamu benar-benar rela jadi biasa saja seumur hidup. Kamu tidak ingin berjuang untuk dirimu sendiri. Baiklah, mau bergabung dengan pabrik kalian. Saya pasti akan bekerja keras. Habit. Maaf. Saya cuma terlalu bersemangat. Kengwa. Istirahat dululah. Baik. Jiangwo melakukannya. Ya, aku memang tidak salah melihat orang. Perjalanan masih panjang. Kengwa. Belum mengundangmu ke rumah untuk makan dengan baik. Hari ini bertepatan dengan pemilihanmu sebagai insinyur senior. Kita rayakan. Terima kasih. Mama kamu kembali. Ini. Putrimu. Iya. Orang tuaku tidak di rumah, aku merasa kesepian.
10 tahun lalu, aku pergi ke panti asuhan, mengadopsi Sue. Halo Paman Chen, aku Sushwer. Akhirnya ibuku bersedia membawamu pulang. Lihatlah. Manjanya keterlaluan. Beberapa hari lalu terjatuh dan lukanya parah. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Lihat nanti apakah kamu masih nakal. Ting Ting tidak pernah tersenyum padaku seperti itu. Cui Jiangua. Ayo masuk. Ayo, Pak. Supnya sudah datang. Jiangua. Sudah lelah dengan penilaian jabatan. Minumlah sup lebih banyak. Tambahkan sedikit lagi. Xukin menging atkan saya pagi-pagi. Perutmu tidak baik. Makan yang ringan saja. Sup ayam hitam ini. Awal pagi buta. Dia sudah mulai memasaknya. Chen. Jahe yang tidak kamu suka. Ibuku mengeluarkannya. Anak ini. Mori. Jian Kuo. Aku simpan mie daging sapi kesukaanmu, masih hangat. Ayo makan. Aku alergi daging sapi. Salahku, tidak memperhatikan. Aku tidak pernah memberitahu Xiuqin tentang kesukaanku. Namun dia diam-diam ingat detail ini. Orang yang bersamaku setiap hari. Tetapi tidak ingat. Ternyata, perbedaan antara cinta dan tidak cinta begitu besar. Jiangua. Minum sup ya. Xiuqin, terima kasih. Jiangua. Aku ingin bicara denganmu. Xiuqin, ingin mengatakan apa? Tunggu sebentar. Bu. Ambilkan 2 jaket malam. Pakai saat mengantar Paman Chen pulang. Paman Chen. Ini untukmu. Terima kasih. Bu. Nenek minta aku sampaikan. Saatnya bertindak. Kalau gagal dapatkan Paman Chen, lihat bagaimana dia mengurusimu. Gadis kecil, cepat masuk. Pergilah. Oh. Selamat jalan, Paman Chen. Selamat jalan. Xiuqin. Apa yang ingin kau katakan tadi? Lupakanlah. Semua sudah dewasa, jadi saya akan bicara langsung. Jiangua. Lihat. Sudah bersama cukup lama. Bagaimana dengan saya? Kita bisa. Hei Xiuqin. Seperti yang bilang, kita bukan lagi orang muda belasan atau 20-an tahun. Maksudmu? Saya tidak mengerti. Hanya, saya belum melupakan hubungan sebelumnya. Cukup Jiangwo, tidak perlu bicara lagi. Tapi kali ini. Saya ingin berani sekali lagi. Apa yang kamu bilang? Xiuqin, aku selalu berkeliaran dalam kegelapan saat terpuruk. Bertemu denganmu, kamu membuatku membuktikan diri lagi. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Xiuqin. Aku ingin bersamamu. Hari-hari ke depan. Aku ingin berjalan bersamamu. Mengalami suka dan duka bersama. Apakah kamu mau? Aku mau. Wah, bagus sekali. Paman Chen akan jadi ayahku nanti. Ayo pergi ambil kain. Apa yang kamu lakukan? Ada orang di sini? Kami. Nggak lihat orang, cuma lihat satu. Betul sekali. Siapa yang dimaksud? Ulangi kalau berani. Bukankah ibumu dipecat karena masalah perilaku? Kamu bukan anaknya dan Chen Zigang. Siapa lagi? Hahaha, benar sekali, kamu anak haram. Lihat aku robek mulut kalian. Paman Jigang. Mereka semua mengataku. Aku sakit sekali. Paman Jigang. Kalau mau mengadu pergi ke ibumu, kenapa datang padaku? Apakah ibuku berbicara keras hingga membuatmu marah? Ibuku mudah dihibur asal kamu. Hei, kenapa kamu berpikir aku harus menghibur ibumu? Dia wanita tua yang sudah menikah dan punya anak. Mengapa berpikir harus berusaha keras menyenangkan hatinya? Paman Jigang. Dulu tidak seperti ini.
Kamu juga tahu kan? Itu dulu. Karena dulu ibumu adalah pekerja andalan pabrik, adalah wanita karir sukses. Bisa memberiku uang dan membantu karierku. Sekarang, Dia hanya pekerja lini produksi. Aku melihat dia. Aku merasa jijik. Lalu aku gimana? Bukankah dulu kamu paling peduli padaku? Apa dulu kamu juga pura-pura? Benar. Aku memang pura-pura. Kamu tahu tidak? Kamu itu anaknya Chen Jiangwo. Benci Chen Jiangwo dan kamu, cuma kamu yang bodoh. Masih mau panggil aku ayah, haha, aku tidak tahu kalau Chen Jiangwo mendengar. Pasti sedih sekali, hahaha, tidak. Aku tidak percaya. Aku akan memberitahu Mama, supaya dia tidak peduli. Silakan saja. Kalau bukan karena kalian berdua, aku tidak akan dipecat karena perilaku. Menjadi pengangguran. Penipu kamu. Kalau bukan karena kamu, ayahku tidak akan meninggalkan kami. Ibuku mana mungkin dipecat. Pembohong. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani cari masalah denganku lagi, aku akan habisi kamu. Ting Ting hati-hati. Ting Ting. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih ayah. Aku baik-baik saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja, hehe. Ayah. Ting Ting terluka. Ting Ting sakit sekali. Pulang. Ting Ting. Kenapa seperti ini? Ah, Ibu. Kapan ayah akan kembali? Aku rindu padanya. Ayah, ibu, cepatlah. Datang. Jiankuo, maaf, harus membuatmu menemani saya pulang kampung untuk membahas kerjasama. Insinyur Liu sudah pensiun, sekarang saya adalah insinyur senior di pabrik. Kerjasama kali ini melibatkan Jane Venture Teknologi. Bukankah normal kalau aku menemanimu? Itu benar. Banyak kenalan di kampung halaman. Si Yukin. Masa lalu sudah berlalu. Apapun yang orang katakan tidak bisa menyakiti saya. Lagi pula, kali ini balik ke sana, ada hal penting yang harus saya lakukan. Apa itu? Dulu, saya hanya mengungkap perselingkuhan Lin Xiuying dan Chen Zigang. Menukar surat penerimaan. Dan menjebak saya mencuri obat. Masih belum ada bukti kalau kematian ibu saya berhubungan dengan mereka. Ini selalu jadi penyesalan saya. Jiangwo, apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Aku dan Sur akan selalu mendukungmu. Baik. Direktur Su, Insinyur Chen, setelah melewati jembatan di depan, kita akan tiba. Sudah dengar? Pabrik kita akan mengganti peralatan, akan pakai mesin paling canggih di pesisir hari ini, kontraknya akan ditandatangani. Dengar kepala insinyur pabrik mesin. Masih muda sudah jadi salah satu ahli mesin terbaik di negeri, semua peralatan ini hasil karyanya. Insinyur ini berasal dari kota kita. Manajer pabrik menyebutnya Insinyur Chen. Insigneur Chen. Yang Bermargachen. Aku kenal Insinyur Chen, tidak tahu ada kesempatan. untuk berkenalan dengan Mimpi aja. aku mau tanya. Nama lengkap Insinyur Chen yang dibicarakan siapa? Berapa umurnya? Apa hubungannya denganmu? Kenapa? Apakah kamu juga ingin cari hubungan? Dia. Siapa di sini yang tidak tahu cerita jeleknya? Jika aku adalah Chen Gong, aku pasti akan menjauh darinya. Takut tertular nazi buruk. Kalian jangan begitu bilang. Walau umurnya agak tua. Tapi dalamnya cantik, haha. Kalau tidak. Cara membuat suami dan selingkuh, bingung dan terkecoh. Ah. Kalian berani bicara begitu? Saat aku jadi pemimpin, kalian belum tahu di mana bermain tanah.
Berani bicara begini? Kalau tidak, ceritakan ke kita semua. Dulu, bagaimana sampai dicopot? YK. Sandiritidak Taumalu, Wajatidak Dipedulikan. Jangan biarkan orang bicara. Dia datang. Shen Gong. Dia tampan dan gagah sekali. Chen Gong terlihat tampan. Berwibawa sekali. Ini Jiang Wo. Jiang Wo. Jiang Wo kembali. Jiang Wo. Aku di sini. Aku Suing, Jiang Wo. Jiang Wo. Pie. Tidak ada apa-apa, mungkin salah dengar. Mari kita masuk. Dulu Lian Suing adalah tulang punggung pabrik. Mengapa sekarang dia bercampur dengan pekerja wanita? Hei, aku mau cerita. Kamu lihat wanita di sebelah Chen Gong itu? Dia itu direktur pabrik mesin. Hebat banget ya, direktur perempuan. Aku dengar mereka itu pasangan loh. Benar? Kelihatan cocok banget ya. Kamu tadi bilang apa? Kenapa sih kamu? Le Pascan sait pas. Ah, Tidak mungkin. Jian Kuo milikku. Dia tidak boleh bersama wanita lain. Jian Kuo milikku. Tidak mungkin. Jian Kuo. Gila. Kepengen pria sampai gila? Coba bercermin dulu. Jian Kuo. Ah. Jian Kuo. Asalkan kamu bisa kembali padaku. Suruh aku lakukan apapun bisa, jangan tinggalkan aku ya. Bersambung. Snow pergi ke rumah sakit sendirian bisa gak ya? Kenapa gak nunggu? Cewek suka cantik. Begitu dengar bisa buka jahitan, langsung buru-buru. Ayo pergi. Ini buatan ibu. Berhenti. Ada apa ini? Kenapa berkelahi? Dia mulai duluan. Lihat shawl saya, bilang itu buatan bapaknya. Ini hadiah dari bapak. Dia tetap mau merebut meski sudah saya bilang. Tapi tidak bisa berkelahi. Ayah. Kamu akhirnya datang. Ting Ting. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ayah. Setelah kamu pergi, aku dan ibu mengalami banyak kesulitan. Aku sangat rindu padamu. Ibu juga sangat merindukanmu. Bisakah kamu jangan pergi? Bu, siapa dia? Ting Ting. Jiang Wo. Akhirnya kamu sudah reda. Kamu mau kembali. Aku tahu kamu tidak tega aku dan Ting Ting. Ayo kita pulang. Mulai sekarang kita mulai. Pulang dan jalani hidup baik. Lin Xiuing. Kita sudah bercerai. Tolong hargai diri. Jian Kuo. Tahu bersalah padamu. Tapi Ting Ting tidak bersalah. Putri kandungmu, darah dagingmu. Kau tidak mungkin meninggalkannya juga kan? Benar kan, ayah? Kau tidak bisa meninggalkanku. Darah lebih kental dari air. Waktu itu kamu dan Chen Zigang melakukan banyak hal yang menyakitiku. Saat itu, kenapa tidak berpikir bahwa darah lebih kental daripada air? Angin dari barat laut seperti mengiris wajah setiap kali aku memotong gandum. Tanganku berdarah. Luka belum sembuh total. Musim dingin, muncul radang dingin dan bernanah. Gatal sekali. Seburuk dan seberat apapun, aku tetap bertahan. Aku hanya ingin cepat keluar dan bisa berkumpul dengan kalian. Tapi ternyata, semua penderitaanku ini karena ulah kalian. Bertahun-tahun, aku seperti orang bodoh. Berterima kasih pada kalian. Menganggap kalian segalanya. Bagaimana kalian masih bisa mengatakannya padaku? Bu, dulu Bu sudah tukar surat penerimaan ayah sama Paman Zigang. Kenapa tuduh dia mencuri obat? Sekarang masalahnya, teman kerja tahu ayahku pernah di penjara. Sebal banget. Ayahmu keras kepala. Harus dia jauh dari kita. Tukar surat penerimaan. Gak bakal ketahuan. Ah. Ini. Ah. Ayah. Aku nggak izinkan kamu ganggu Om Zigang. Om Zigang. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh nakal?
Cih, Pénipu dan Pancuri. Kamu benar-benar pikir setelah kerja paksa kamu akan bersih? Bersambung. Jiang Wo. Aku tahu aku salah. Kamu pergi, aku putuskan hubungan dengan Chen Xigang. Jiang Wo, aku sangat merindukanmu. Asalkan kamu mau memaafkanku, pukul, marahi, apapun. Mari mulai dari awal. Ayah, oh ya. Aku Yanyi. Aku pasti akan berbakti padamu. Aku akan menjadi anak setia untukmu. Jangan pergi, aku mohon padamu. Aku kasih tahu kalian. Ketidakadilan yang aku alami. Dan kematian ibuku. Aku tidak akan menyerah. Lin Xiwing, sekarang aku punya banyak waktu dan uang untuk melawanmu. Aku pasti akan secara pribadi mengirim kamu dan Ke dalam penjara. Xiu Qin, kita pergi. Karena dia kan direktur hebat, bahkan tidak mau anak kandung. Mau bantu dia urus anaknya. Chen Jiangwo, kamu memang kejam. Zampa. Sudah cukup belum? Jiang Wo, dia layak masa depan yang lebih baik. Dan kamu tidak layak. Jiang Wo. Kita pulang. Chen Jiankuo. belum selesai, masih berlanjut. Swear. Apakah tadi menakutkan? Swear, jangan menangis, jangan menangis. Apakah ada yang terluka? Ayah, ke rumah sakit ya? Ayah, aku baik-baik saja. Aku cuma khawatir padamu. Mulai setiap musim dingin, akan membuatkan sarung tangan untukmu. Melindungi kamu dengan baik. Baik. Ayah pasti pakai setiap hari. Jiang Wo. Swear. Mulai sekarang kita sekeluarga. Baik-baik saja. Jiankuo. Bangkun. Swear demam. Aku harus bawa dia. Cepat. Oke. Ma. Di mana ayah? Ting Ting, jangan menangis, Mama Dulu kalau aku tidak enak badan, dia pasti sangat khawatir. Apakah ayah benar-benar sudah tidak mau dengan kita? Ayah. Jiankuo. Ayah. Kenapa tidak datang melihatku? Tidak menemani aku? Aku merasa sangat kesulitan. Bukankah kamu bilang, tanganku yang penuh kapalan kasar. Merasa jijik kalau aku menyentuhmu? Ya. Kulitnya kasar dan tebal. Kamu nggak tahu, ada berapa kapalan di tangannya. Lihat saja sudah bikin jijik. Beda dengan Paman Zigang, tangannya pegang pisau bedah. Kalau Paman Zigang bisa jadi ayahku, alangkah baiknya. Juga. Ser bukan anak orang lain. Ini anakku, Chen Jiankuo. Dan kamu. Sejak bantu ibumu lakukan hal buruk. Aku bukan lagi ayahmu. Jiankuo. Apa kamu tidak bisa memaafkan kami sekali lagi? Anggap saja demi anak-anak. Jika memaafkanmu demi anak-anak, kamu akan berulang kali menggunakan anak-anak untuk memaksa saya. Apakah aku harus membiarkan kalian menusuk hatiku sampai berlubang? Kamu bilang demi anak. Tapi kamu bukan ibu yang baik. Dan kita. Tidak ada kemungkinan lagi. Jiankuo, sejak kamu sudah memutus, aku tidak akan memaksa lagi. Punya sesuatu di sana. Ibumu memberi padaku saat menikah. Menurutku, kamu pantas menjaganya. Ikut aku kembali untuk mengambilnya. Masuklah. Duduk dan istirahat sebentar. Minum air. Kenapa kamu tidak minum? Aku akan mencari sesuatu. Kamu, sudah ketemu belum?
Sudah ketemu. Barang ibumu tinggalkan untukku. Itu kan kamu. Apa yang kamu beri aku minum tadi? Bukan apa-apa. Jian Kuo. Aku tidak akan menyerahkanmu pada orang lain. Kamu adalah milikku. Pendirian. Ada apa dengan wajahmu terlihat sang... Apakah Anda merasa tidak enak badan? Saya baik-baik saja, sepertinya sibuk akhir-akhir ini. Ayo pergi. Direktur Qian, putri saya Suer kurang sehat. Saya mohon maaf karena menyita waktu Anda. Di mana kamu mengatakan kerjasama ke depan? Dua pihak. Mohon bantuannya. Ngomong-ngomong, aku dengar. Kamu dan Chen akan segera menikah. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Kalian tidak bisa menikah. Kalian tidak bisa menikah. Lang Xuying. Ada hubungannya apa dengan dia? Kalian belum tahu kan, Chen Gong itu mantan suami Lin Xuying. Lin Xuying sudah mempermalukannya. Masa mau ninggalin direktur Su buat balikan dengan dia? Benar juga. Rencana Lang Xuying. Mungkin sudah salah hitung. Kamu mau bikin masalah apa lagi? Aku bilang, kalian tidak bisa menikah karena aku hamil anak Jian Kuo. Apa? Beneran balikan lagi? Si Chen tetap seorang pria. Wanita yang dulu gak anggap dia, sekarang malah mendekat. Siapa yang bisa nolak? Kasihan sekali Bu Direktur Su, sudah susah payah dukung insinyur senior. Gak tahunya malah kena potong di tikungan terakhir. Kalian omong apa sih? Lang Xuying, Bu Direktur Su dan Insinyur Chen itu pelanggan penting di pabrik kita. Kuperingatkan, hati-hati bicara. Kalau Chen Jiangwo berani lakukan, kenapa aku gak boleh ngomong? Jian Kuo, apa yang terjadi tak perlu diingat. Kita sudah lama bersama. Aku sih tidak masalah. Takutnya ada yang tidak tahan. Si Yukin. Chen Jian Kuo, dulu pengecut dan tidak berguna, setidaknya bertanggung jawab. Sekarang jadi pengecut begini? Biar kamu tidak mengaku juga tidak apa. Coba lihat ini. Chen Jian Kuo ah. Kamu tidak akan lolos dari tanganku. Lihat ini. Cengwa. Bukankah ini das yang aku berikan padamu? Hari lalu tanya kemana perginya, bilang hilang. Ternyata hilang di ranjang Lin Xuying. Itu berarti apa yang Lin Xuying katakan itu benar. Direktur Su mengakuinya, jadi tidak palsu. Sekarang mari kita lihat bagaimana Shen Gong Berkeley. Lin Xuying. Hanya dengan dasi ini, kamu ingin menuduhku? Kamu kira aku masih seperti dulu yang tak berdaya dan hanya diam saat difitnah mencuri obat? Seperti bocah bodoh itu? Chen Jiangwo. Jangan harap bisa lolos hanya dengan beberapa kata. Lihat ini. Ini apa? Hasil tes kehamilan. Astaga. Benar-benar hamil? Betul. Ini bukti kehamilan dari rumah sakit. Bagaimana mungkin aku mengambil risiko dengan bercanda dengan hal ini? Jiangwo. Aku tahu sebelumnya aku sangat menyakiti hatimu, tapi kedatangan anak ini mungkin tanda dari Tuhan bahwa kita belum selesai. Dia ingin memberi kita kesempatan lagi, kan? Aku sudah bilang padamu. Jangan gunakan anak untuk mengikatku. Ting-ting tidak bisa. Anak kecil asalnya tidak jelas, juga tidak bisa. Lupakan saja. Chen Jiangwo. Kamu tega banget ya. Di usiaku ini, punya anak itu berkah besar. Kalau kamu tidak mau anak ini, aku sendiri benar-benar tidak bisa merawatnya. Kamu ingin memaksa kami ibu dan anak mati. Walopin Lang Xuying, memang salah sendiri. Tapi anak dalam kandangnya itu tidak bersalah. Chen Gong melakukan ini terlalu kejam. Siapa Shen Gong? Cuma pria brengsek yang gak mau bertanggung jawab.
Pria di dunia semua sama. Ayo pergi. Berhenti, jangan pergi. Bu, jangan takut, nak. Chon Jangwo, kau bajingan. Putriku sudah umur 40-an. Kalau cari orang baik, juga tidak sulit kan? Lihat sekarang, bagaimana dia hamil anakmu, dan kamu masih mau kabur. Mana bisa semudah itu? Sebelum aku kembali. Kenapa dia tidak menikah lagi? Apa mungkin dia masih mencintaiku? Mungkin dia memang tidak mau menikah lagi. Anakku ikut denganmu saat 18 tahun. Dia melahirkan dan membesarkan. Dia menunggumu selama 10 tahun. Ada usaha meskipun tidak berhasil. Mesquipin pernas à la padamu. Itu kan sudah berlalu. Sebagai pria dewasa, tidak bisa berbesar hati? Berbesar hati. Dari posisi apa menyuruhku berbesar hati? Menasihatiku untuk berbesar hati. Ketika dulu ke rumahmu. Kalau aku terlambat, kamu marah. Karena kata-kataku tidak sebaik Chen Zigang, kamu juga marah padaku. Apapun yang aku lakukan, kamu selalu bisa cari kesalahan. Waktu itu, kenapa kamu tidak lebih terbuka? Menantu adalah setengah anak. Waktu itu, aku anggap kau seperti anak sendiri, mana ada ibu yang tidak marahi anaknya. Dan lagi, Chen Zigang kan orang luar, apa aku harus ramah? Tapi sekarang, kenapa kamu ramah padaku? Jujur saja. Bukan karena Lin Xiuying dan Chen Zigang, dipecat yang dipecat. Tidak bisa diandalkan. Sekarang hidupku lebih baik dari mereka. Kamu cuma mau cari kesempatan, kan? Ya, memang begitu. Kenapa? Sekarang kamu bikin perut anakku besar. Kalau kamu tidak menurut, aku akan lapor. Katakan Camus berkelaku en buruk, dan mereka akan tangkap Camus un tuk kerjapaksa. Bagaimana? Takut kan? Rasa kerja berat itu pahit, tak perlu aku bilang lagi kan? Bu. Jian Kuo. Ibuku tajam bicara tapi hatinya lembut. Asal kita rujuk dan besarkan anak bersama. Ibuku pasti tidak akan melaporkan kamu. Yakin banget anak ini pasti milikku. Maksudmu apa? Kamu tahu aku sangat benci sama kamu. Bagaimana mungkin aku menyentuhmu? Atau mungkin, di akhir hari itu, kamu melakukan sesuatu. Benar. Aku masukkan obat di air, lalu kenapa? Kita sudah lama bersama, kenapa tidak bisa dilakukan? Dulu kamu sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kamu tak berperasaan padaku. Hanya saja. Takut gak bisa jelasin ke perempuan di sebelah? Aku hanya melepaskan hasratmu, apa salahku? Gak bisa tidur bersama, pakai obat. Benar-benar terbuka, terbuka apa? Itu namanya liar. Aku memang memakai cara. Bukankah itu membuktikan anak dalam rahimku anak Chen Jiangwo? Itu juga belum bisa membuktikan. Anak itu dihamilkan malam itu. Dengan sifatmu yang terlalu genit. Aku harus waspada, ya. Chen Jiangwo. Dulu selalu dukung Chen Zigang. Tapi sejak kamu pergi, saya putuskan hubungan dengan dia. Kamu tidak percaya, tapi tidak bisa tidak percaya waktu tes kehamilan ini. Jadi begitu. Kamu yakin anak ini dibuat malam itu? Baguslah. Bagus apa? Maksudmu apa? Di dalam botol Chenggong. Obat apa yang dijual ya? Kenapa memastikan? Sebenarnya hari apa ya? Jiango. Aku panas sekali. Ini suara Lin Xiuying. Chenggong bagaimana bisa merekam suara mereka bersenang-senang ya? Tidak benar. Lin Xiuying bilang memberi obat pada Chenggong. Dengar suara ini, Chenggong jelas sadar. Sebaliknya, Lang Xiuying. Seperti kena obat ya. Suara Lin Xiuying cukup menggoda. Jangan lepas. Chen Jiankuo. Kamu tidak mau mengakui anak dalam perutku itu milikmu. Tidak perlu menghina aku. Lin Xiuying. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar masalahmu sendiri, ya? Masalah apa? Periksa berkali-kali. Tapi kamu tetap bersikeras anak ini dikandung hari itu.
Maka aku jelas mengatakan padamu. Anak ini bukan milikku. Karena malam itu yang bersama kamu. Bukan aku. Kenapa kamu tidak minum? Aku mencari barang. Jiang Wu. Aku merasa kepanasan. Jiang Guo. Sebenarnya orang yang jual obat tradisional, itu kamu. Aku takut kamu nanti memeras. Jadi aku merekam bukti, lalu aku pergi. Soal anak di perutmu. Mungkin jadi keuntungan buat orang iseng yang lain. Akan bersambung. Tidak mungkin. Jian Kuo. Jian Kuo, kamu bercanda kan? Kamu bercanda, ya? Aku tidak bercanda. Faktanya sudah jelas. Apakah bercanda denganmu? Kamu tahu dengan jelas. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin kamu. Kembali padaku saja. Kenapa kamu harus mempermalukan aku? Apa kamu tahu setelah ini gimana aku harus hidup? Lin Xiuing, oh Lin Xiuing. Di antara kita. Selalu saja kamu yang menyusahkan aku. Kali ini juga sama. Yang beli obat itu kamu. Yang kasih obat itu juga kamu. Kalau bukan karena waspada sebelumnya. Hari ini pasti terpaksa. Menyerah pada karir dan orang yang dicintai. Itu adalah aku. Ya, benar. Jelas sekali hatimu tidak baik, berpikir buruk. Masih mau menyalahkan orang lain. Un tung Shen Jolie. Kalau tidak, seumur akan terjebak dengan wanita ini. Apa dilakukan manusia, Tuhan melihatnya, bahagia, karma langsung kan? Tidak mungkin. Lalu dasi ini adalah... Dasi saya tidak pernah hilang. Sebenarnya selalu disimpan oleh Xiuqin. Sedangkan dasi yang ada di tanganmu. Saya rasa, itu peninggalan ayah kandung dari anak dalam perutmu. Dasi ini terlihat familiar. Sepertinya saya pernah melihat Dr. Chen memakainya di rumah sakit. Yang dipecat itu, apakah mungkin Chen Zigang? Tidak mungkin. Lama tidak berhubungan dengan Chen Zigang, jangan menuduh saya. Kalian bilang begitu. Aku jadi ingat. Beberapa hari lalu aku melihat Chen Zigang diam-diam. Pulang dari rumah Lin Xiuing. Ternyata malam itu, mereka berhubungan. Chen Zigang, cegah dia. Jangan biarkan dia kabur. Tahan dia. Lepaskan. Jangan sentuh-sentuhan. Kakak dan kakak ipar, sudah lama tidak bertemu. Chen Zigang. Benar-benar kamu. Dasar brengsek. Kamu menghancurkan aku. Kamu merusak hubungan dengan Jiang Wo. Kamu menghancurkan Jangan pura-pura susi. Aku bilang padamu. Tentang hal itu. Saat suamimu masih ada, kita juga pernah melakukannya. Kenapa? Sekarang bercerai. Datang kemari menjerat-jerat. Tidak t'as eu malu. Kalian. Astaga, Tuhan. Ibu. Apa dosa yang telah kulakukan? Ketemu kalian, pengganggu hidupku. Kalian. Siapapun itu. Sekarang anak perempuanku hamil. Katakan apa yang harus dilakukan. Berikutnya, belum selesai. Apa yang mesti dilakukan? Chen Jiangwo tadi sudah bilang kan? Anak ini bukan miliknya. Saya harus bilang, anak ini bukan anak saya. Kepribadian putrimu itu, kamu sendiri tahu, kan? Anak ini. Saya tidak mengakuinya. Ari ini saya akan memukul mati. Pukul sampai Pukul sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Pukul sampai mati. Xiuqin. Apakah kamu melihat itu? Itu lucu sekali. Itu lucu sekali. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa.
Dulu, kau menyakitiku dengan segala cara. Orang-orang yang perlu dilindungi, ini dia. Cinta yang kau sebut-sebut itu telah menghancurkan 10 tahun terbaik dalam hidupku. Aku berada dalam situasi ini. Kamu balas dendam dulu. Senang sekarang? Puas? Selesai nonton drama, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Siapa bilang dendam lama sudah terbalas? Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kaset ini lagi. Jangan-jangan bakal putar suara memalukan itu lagi. Tatapan Chen Gong menyeramkan. Ada rekaman apa lagi? Ini sesuatu yang luar biasa, kan? Bersambung. Jian Kuo. Xiu Ying. Kamu cuma perlu bilang padaku, bagaimana sebenarnya ibuku meninggal. Aku akan memaafkanmu, kita bertiga bisa hidup baik-baik. Benarkah? Baik, aku akan cerita semuanya padamu. Cepat. Cepat matikan. Tapi, Kalau aku bilang semua, jangan salahkan aku. Jian Kuo. Ini semua ide Chen Zigang. Dia bilang, kalau ibumu tahu tentang kami, akan jadi gosip semua orang. Jadi, dia suruh aku kurung dia di toilet. Lalu aku tidak menyangka, ibunya serangan jantung dan meninggal. Jian Kuo. Maafkan aku, ya? Maafkan aku. Jian Kuo. Astaga, mereka ternyata menyebabkan kematian ibunya Chen Gong. Pasangan ini, jangan biarkan mereka kabur. Tangkap mereka, maju. Mama. Bersambung. Tahun-tahun ini. Untuk kalian yang menyebabkan kematian ibuku. Aku selalu menyimpan dendam. Aku sudah bersumpah. Akan membuat kalian membayar harganya. Jadi, kamu berpura-pura, menurut dan bisa ikut aku pula, minum air dengan obat, hanya untuk mendapatkan berita kematian ibumu dari mulutku, kan? Betul. Aku akan menyerahkan bukti ini kepada paman. Biarkan kalian menerima hukuman hukum. Anakku. Ibu, cepat selamatkan orang itu. Anakku, selamatkan orang itu. Anaku. Siukin, kita pergi. Chen Jiangwo. Rekaman kecil. Ingin memasukkanku ke penjara. Mimpi saja. Anaku. Kamu akhirnya sadar. Cepat, bangunlah. Pelan-pelan. Dokter bilang, anaknya tak bisa diselamatkan. Nggak bisa selamat, juga nggak masalah. Dia sebenarnya nggak seharusnya lahir. Benar-benar nggak nyangka. Ternyata Chen Zigang orang yang sangat rendah hati. Dulu aku benar-benar buta. Sayanku. Ini kesalahan ibu. Ibu yang bikin kamu menderita. Kalau bukan karena aku, terus dorong kamu untuk bersama Chen Zigang, hari ini tidak akan seperti ini. Ini salah ibu. Maukah kau memaafkanku? Maafkan ibu ya. Maafkan ibu nak. Ini kenapa lagi? Bu. Bukan kamu. Ini aku.
Aku salah mengenali orang, tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Kalau bukan karena aku, Jian Kuo masuk universitas, juga tidak akan kerja paksa selama 10 tahun, dan tidak akan jadi putus asa, meninggalkanku. Setiap kali aku memotong gandum, tanganku pasti berdarah. Lukanya belum sembuh. Musim dingin, Radan dingin bernanah. Gatalnya luar biasa. Seberapa berat dan lelah pun, aku tetap bertahan. Aku berpikir bisa cepat keluar, agar bisa bersama kalian. Tapi tak disangka, semua penderitaanku ini berkat kalian. Selama bertahun-tahun, aku orang bodoh. Menghargai kalian dan menganggap kalian segalanya. Bagaimana kalian masih punya muka mengatakan ini padaku? Bu, kita memang bersalah pada Jiang Wo. Aku sudah siap untuk menebus dosa. Kamu, Apa maksudmu? Bu, apa yang ingin kamu lakukan? Bu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku pergi ambil air. Bu, apa ayah benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Aku dengar, dia akan menikah dengan tante yang bernama Su. iya. Dia akan menikah orang lain. Ibuku yang mengecewakan dia. Ibu tidak menghargai ayahmu. Ibu sudah bercerai dengannya. Siapapun yang dinikahi sekarang, kita tidak bisa mengendalikan. Ibu. Kita minta lagi sama ayah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak mau lihat kalian cerai. Aku nggak mau. Itu ibu dan anak itu. Mereka yang ambil ayahku. Ting ting. Tak ada ambil ayahmu. Ini salah kami yang salah pada ayahmu. Kita gimana ayahmu? Kamu sudah lupa? Bu. Dulu ibu menukar surat penerimaan ayahku dengan Om Zigang. Kenapa menuduh dia mencuri obat? Sekarang semua teman kerja tahu, ayahku mantan narapidana. Menyebalkan. Jangan ganggu Om Zigang. Iya. Dia kuat banget, kamu gak tahu kan? Berapa banyak kepala? Melihatnya saja membuatku mual. Beda dengan Paman Zigang, memegang pisau bedah. Kalau Paman Zigang jadi ayahku, pasti bagus. Kami sudah melakukan Hal yang menyakiti ayahmu. Dia tidak akan memaafkan kita. Makan selagi hangat. Makan yang banyak. Siukin. Besok kita kembali ke Guangcheng. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Urusan AP. Kalau kita pergi, tidak ada yang akan urus kuburan ibuku lagi. Aku ingin membawa abu jenazah ibuku ke Guangcheng. Tempat ini, selain ibuku, tidak ada yang aku harapkan lagi. Bukankah itu wajar? Besok, Aku temani kamu pergi. Pergi bersamaku. Iya. Kita Akan segera menikah. Saya anggap saja bertemu orang tua lebih awal. baik. Saudara Chen Jiangwo. Chen Zigang ingin bertemu denganmu. Silakan bicara. Ada urusan apa mencariku? Kakak. Meski kita bukan lahir dari ibu sama, Bagaimana kita saudara dari ayah yang sama? perlu buat keributan? Keributan. Saat kamu melakukan hal menjijikan itu dulu, kenapa tidak memikirkan bahwa kita mempunyai hubungan darah? Mengapa tidak merasa malu? Hei kak. Bukan aku yang melakukannya. Itu istrimu, Lin Xiuing yang melakukannya. Dia masih punya perasaan lama padaku. Aku hanya mengatakannya secara santai. Memendam semua ke dalam hati, tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu memanggilku hari ini. Jika hanya itu saja masalahnya. Kalau begitu, aku tak akan menemanimu. Kakak. 24 jam. 5 jam lagi. Jika tidak ada bukti yang substansial, bahkan polisi militer pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kak. Kamu pengen bawa kuburan ibumu pindah, ya? Kalau enggak,
Kenapa kamu sekarang mau berangkat ke Guangcheng? Maksudmu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma aku udah bilang ke orang tuaku. Kalau aku ada apa-apa nggak bisa pulang. Atau ada masalah lain. Maka kuburan ibumu nggak bisa ditahan lagi. Hahaha. Bersambung. Chen Jiangwo yang lucu berani balik untuk menyakiti Zhigang. Lihat aku hajar dia hari ini. Betul, Pak Tua, Zhigang itu kan bos besar. Kita semua berganteng padanya. Menurutku si kecil. Gak suka lihat kita menikmati hidup. Benar, ayo pergi. Untung saja, kuburan ibu tidak dipindahkan. Cengba. Zhigang cuma omong doang. Dia cuma ingin bikin kamu kesal. Kita doain ibu. Bungkukin badannya. Bu. Anakmu datang menjenguk. Bu. Aku sudah tahu. Perbuatan Lin Xiuying. Tenang saja. Tak akan biarkan orang menyakitimu. Berkeliaran bebas. Bu. Aku sekarang hidup sangat baik. Di Guangcheng, sudah punya rumah. Dan karir sendiri. Aku juga bertemu dengan orang bersama saya seumur hidup. Dia adalah Su Xiuqin. Adalah menantu Anda. Kami kesini kali ini. Hanya ingin bersama-sama. Membawa Anda ke Guangcheng. Bu. Saya Shiji. Saya dan Jengwo. Akan segera menikah. Anda tenang. Leni. Saya akan menjaga Jengwo dengan baik. Kita pasti akan hidup dengan baik. Pindah makam. Berani. Kalian datang untuk Chen Zhigang. Benar. Chen Jiangwo. Aku tidak punya anak seperti kamu. Kasih tahu kamu. Kalau pintar, segera cabut tuntutan itu. Bebaskan Zhigang. Kalau tidak, ingin pindahkan makam ibumu. Betul. Kalau sekarang tidak bebaskan Zhigang, aku buat ibumu di tanah tidak tenang. Berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu memukul. Semua orang lihat ini. Aduh, jadi ibu tiri memang susah ya. Dia, Chen Jiangwo, memfitnah keluarga kami, Zhigang, sampai masuk. Aku cuma mau dia bebaskan Zhigang. Tapi dia malah memukulku. Gak tahan lagi, udah gak ada keadilan. Jianggu. Dia lebih tua darimu, bagaimana bisa kamu memukulnya? Kamu orang berpendidikan, kok gak punya sopan santun? Iya, benar. Orang muda melawan orang tua. Kamu tidak takut dihukum alam? Dihukum alam. Kalau memang ada hukuman alam, seharusnya kena dia. Chen Jiangwo, kamu ini tidak punya sopan santun. Bagaimana bicara dengan ibumu? Ibu tirimu, orang tua kamu. Orang tua. Lihat dia cocok nggak? Kenapa aku tidak cocok jadi orang tua kamu? Manis, gimana kamu bicara? Kenapa? Mau kena pukul lagi? Chen Jiangwo, kamu ini lucu. Masih ada aku di mata kamu nggak? Ayah. Masih ingat kamu ayahku? Kamu. Ketika kamu selingkuh dengan wanita ini, kamu membawanya dan Chen Zhigang ke rumah kita untuk memprovokasi ibu. Dari kecil hingga besar, apapun barang baik. Selalu membuat aku dan ibu mengalah, tidak masalah. Sekarang Chen Zhigang yang menyebabkan aku dan ibu tidak bisa bertemu terakhir kalinya, kamu masih membelanya. Aku tidak membelanya. Apakah aku harus membela orang dihukum kerja? Benar, Zhigang kita itu memang punya masa depan cerah. Ibumu tidak beruntung, meninggal lebih awal. Kamu benar-benar kamu tak bisa lihat dia terakhir kali itu salahmu sendiri. Jangan salahkan ini ke Zhigang. Keluarga kalian, Chen Zhigang punya bakat besar. Lalu kenapa dia sekarang dalam tahanan? Kalau dia tak ada sedikit pun dugaan kriminal, kenapa dia masih dalam tahanan? Zhigang dalam tahanan. Karena menuduhnya. Kupikir kamu sengaja supaya ayahmu tak ada yang urus. Mengurus sampai akhir hayat. Kamu benar-benar berani membiarkan Chen Zhigang merawatmu sampai tua. Kalau aku tidak mengandalkan Zhigang, siapa lagi?
Haruskah mengandalkan kamu yang berusia 40-an dan tidak punya prestasi? SMU orang sipat detong dan lihat. Zigang kita benar-benar sial. Sangat sial. Masih muda sudah difitnah sampai masuk penjara. Bagaimana aku bisa hidup? Ya ampun. Jianggu. Kamu dan Zigang adalah saudara. Jeangan Bertindak ter la Luc et Jam. Benar sekali. Masa kamu di depan makam ibumu mau membunuh ayahmu dengan marah? Semua orang di sini melihatmu tumbuh besar. Dengar saran dari paman, cepat kembali ke jalur yang benar, tidak memiliki keterampilan dan ada catatan kriminal. Nanti, Tetap harus Zigang bantu. Jangan bikin masalah, jadi terlalu parah. Baru itu benar, kan? Lebih baik dari awal. mau buat saya menyerah. Jangan mimpi. Teruslah mundur. Siang Jean Lia siapa Yong Ber. Takut mati, maju selangkah jika berani. Saya yang tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Jika ada apa-apa, itu masalah besar. Paman. Bibi. Saya istri dari Jiangwo. Saya memberitahu kalian, hari ini makam ini, kami sudah memutuskan untuk memindah dan Chen Jigang. Kami tidak akan melepaskannya. Wanita ini punya pesona bagus. Sejak kapan Chen Jiangwo bergaul dengan orang seperti ini? Apa istri? Habit Chen Jiangwo berbakat ya. Keluar sebentar. Bisa nggak wanita muda yang dibawa pulang itu dari keluarga baik-baik? Aku peringatkan kamu. Jaga omonganmu. Seperti dia, Chen Jiangwo. Yang pernah masuk penjara, pernah cerai. Berapa wanita dari keluarga baik-baik yang bakal tertarik padanya? Menurutku wanita ini mungkin bisa jadi wanita penggoda. Itu dia Chen Jiangwo yang menyewa. Untuk pamer. Benarkan semuanya? Aku bilang sekali lagi. Hormati istriku. Jangan bilang begitu, wanita ini cantik banget. Bisa suka sama Jiangwo? Benarkan Jiangwo. Tahu diri dong. Jangan cuma bohong. Kamu. Penjahat tak berperilaku baik. Hati-hati lapor ke tim pengawas. HMPH, silakan lapor. Aku dan istriku berpacaran secara sah. Sebentar lagi akan menikah. Apa yang perlu saya takuti dari laporanmu? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Chen Jiangwo, saya pikir kamu hanya tidak berhasil, ternyata. Berhubungan dengan wanita seperti ini. Kamu mempermalukan, menodai nama baik keluarga kita. Wanita seperti saya. Kalian benar-benar cepat percaya gosipnya. Ragu terhadap identitas saya. Lihatlah ini apa. Kepala pabrik mekanik. Kepala pabrik mekanik. Kalau dia direktur pabrik, Saka Chen Jiangwo mantan napi. Menurutku, Chen Jiangwo pakai ini untuk tipu kita. Benar sekali. Chen Jiangwo. Kamu di penjara 10 tahun, cerai pula. Kalau dia benar direktur, kenapa bisa suka sama kamu? Sayang kecil. Cuma pakai trik rendah seperti itu mau tipu kami. Kamu percaya atau tidak? Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Jian Kuo pasti bukan orang tanpa kemampuan. Teknisi senior di pabrik kami. Kerjanya sangat tekun. Berperilaku baik. Dan bahkan memenangkan. Juara lomba desain mesin. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Nyaris terlupakan. Seorang ahli teknis. Bagaimana mungkin? Chen Jiangwo ini tidak pernah kuliah, ditahan 10 tahun. Dia jadi teknisi unggul. Menurutku semua ini omong kosong darimu. Chen Jiangwo, mencuri obat, masuk penjara. Cerai. Sekarang dia membawakan ini. Wanita tidak berkelas, bicara sembarangan. Kamu mengecewakan aku. Kecewa. Sekarang aku kasih tahu kamu. Yang mencuri obat itu Chen Zigang. Yang harus dibina juga Chen Zigang, juga dia. Dia yang membunuh ibuku. Bicara sembarangan. Aku peringatkan kamu, berani fitnah lagi, aku lapor polisi tangkap. Keluarga kami si Zigang, kuliah berdasarkan kemampuan. Kematian ibu tidak terkait Zigang. Kau hanya iri melihat Zigang hidup baik. Makanya kau sengaja HMPH, aku mengganggunya? Kalau dia memang benar-benar bersih. Apakah aku perlu mengganggunya? Aku tidak peduli. Hari ini keluarkan Zigang. Berikan kompensasi lagi. Kalau tidak, aku dan ayah tidak akan izinkan pindahkan makam ini. Chen Jiangwo. Zigang anak yang sangat baik. Kenapa selalu menentangnya? Kalian adalah anak-anakku. Aku berharap melihat kalian berrukun-rukun saja ya. Kebohongan sering diucapkan. Sampai percaya sendiri, kan?
Apa maksudnya Jiangu? Iya. Jadi siapa yang benar-benar bicara? Ini. Paman dan Bibi. Bagaimanakah kita jelaskan semuanya hari ini? Biar semua orang tahu. Kamu dan Chen Zigang sebenarnya orang seperti apa? Waktu itu, Chen Zigang konspirasi dengan Lin Xiuying dan mengganti surat penerimaan dengan Chen Tingting. Takut aku tahu kebenaran. Mereka memfitnah aku mencuri obat, membuatku pergi kerja paksa. Hal-hal ini, organisasi sudah menyelidiki dan memberikan hukuman yang tegas. Dia dan Lin Xiuying sama-sama dicopot. Karena ini, Apa? Bukankah dilakukan oleh Jian Kuo? Berubah menjadi Zigang yang melakukannya. Kalau begitu, Jian Kuo sudah bertahun-tahun menderita banyak ketidakadilan. Iya. Hal ini sebelumnya pernah saya dengar secara samar-samar namun Ibu Zhigang langsung menolak. Aku jadi tak curiga lagi. Jangan dengarkan. Dia cuma memfitnah. Inilah dokumen. Kritik organisasi, bukan dokumen benar atau tidak. Kalian lihat saja. Wadu. Ada stempel merah besar, pasti benar. Chen Zigang dan Lin Xiuying ini. Ternyata orang seperti itu. Siapa bilang bukan? Ya di hari ini kita dimanfaatkan Ibu Zhigang, kan? Ini terlalu buruk. Tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Zigang kami jujur. Tidak akan melakukan itu. Jangan percaya padanya. Chen Jiangwo, jangan memikirkan. Memfitnah dan menuduh Jegang. Kamu mengganggu bisnisnya. Aku tidak akan membiarkanmu. sepertinya, kamu masih mementingkan kepentingan pribadimu. Chen Zigang diturigai membunuh Ibu Jiangwo. Jiangwo sudah memberikan rekaman bukti dari Lin Xiuying ke tim penegak hukum. Kalau Chen Zigang memang tidak bersalah, kenapa dibawa oleh tim penegak hukum? Mengapa dorong orang untuk hentikan Jiangwo pindahkan Kuburn? Dan mengancam Jiangwo untuk membebaskan Chen Zigang. Siapa bilang aku masuk penjara? Anakku. Jiang Wo bilang Zigang sudah ditangkap. Ada apa ini? Kenapa Zigang back di sini? Siapa yang tahu? Chen Zigang, kamu sudah keluar. Kamu pikir, dengan satu kaset rekaman rusak bisa menjatuhkan aku? Semua. Aku memang ditangkap. Tapi dia Chen Jiangwo. sengaja menjebak aku. Untung saja, Tidak bersalah dan tidak takut. dibebaskan tanpa jaminan. Bersambung. Jadi kematian ibu negara itu tidak ada hubungannya dengan Zigang, ya. Iya, aku juga bilang begitu. Orang seperti Zhigang yang berbakat tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, benar. Tadi kami salah paham. Jangan khawatir ya. Orang-orang desa, tidak apa-apa. Dia Chen Jiangwo. Dia sengaja mengadu domba. Semua orang tertipu. Itu sudah tidak bisa dihindari. Sekarang salah paham sudah teratasi. Saya dan Ayah Zigang sedikit merasa tertekan. Tidak masalah. Sekarang semua sudah melihat dengan jelas, kan? Dia memang sember pada Jigang. Berusaha mencari cara untuk memfitnah Jigang. Bro. Meski kau sejak kecil tidak suka melihatku, tapi kau tidak bisa menjelekkan nama baikku saat aku tidak ada kan? Kau bilang, bagaimana kita menghitung ini? Terhadap Zigang, tidak bisa membiarkan dia, harus memberi kita kompensasi. Benar. Bukan hanya kompensasi, tapi juga harus tanda tangan perjanjian putus hubungan. Supaya nanti kalau ada masalah, kita tidak ikut terbawa. Saya hanya khawatir, Chen Jiangwo tidak bisa memberi kompensasi kepada kita. Ah, ibu. Meskipun abang saya tidak sukses, tapi wanita di sampingnya ini bisa menggantinya. Chen Jiangwo. Asalkan kamu minta kepada Jegang dan memberikan kompensasi. Oh, lalu memberikan kompensasi 5 juta. Fitnahmu terhadap Zigang akan terlewat. 5 juta. Banyak sekali. Dari mana pembangunan ada uang sebanyak itu? Tambah dulu airnya. Oke. Uangnya aku kasih. Tapi aku mau tanda tangan perjanjian dulu. Memang benar. Tidak berguna. Mengandalkan wanita untuk hidup. Ini.
Uangnya segera saya transfer. Sekarang pindahkan makam. Tidak cukup. Saya berubah pikiran. Saya mau 100 juta. Dan berlutut, menundukkan kepala 10 kali. Kalau tidak, Saya akan gali makam ibumu. Chen Zigang. Jangan terlalu berlebihan. kenapa? Tidak setuju. Haha. Baiklah. Hentikan. Chen Jiangwo. Kalau hari ini kamu tidak berlutut padaku, lihat saja makam ibumu digali. Setelah dia meninggal, Juga tidak akan tenang. Bangga Negara. Yah tidak. Baik. Aku berlutut. Bangga Negara. Chen Jiangwo. Kamu hebat untuk APA. Toh sama saja. Harus berlutut di depanku. Saya injak kamu. Jiangwo. Ah Jian Kuo. Bersambung. Sekarang. Saya boleh pindahkan makam, kan? 10.000 saja ingin mengusir saya. Saya tahu, kamu insinyur besar. Saya mau. 500,000. tidak berlebihan, kan? Kakak. Haha. Chen Jigang. Jangan terlalu berlebihan. Benar. Memang saya menindas kalian. Kalian bisa apa padaku? Hahaha. Jiangwo. Jangan salahkan ayah tidak membantumu. Salahkan dirimu yang kurang berhasil. Dalam segala hal kalah dengan Zigang. Chen Jiangwo. Nanti aku dan ayahmu akan mengandalkan Zigang untuk hidup enak. Kamu gimana? Bawa abu ibu kandungmu itu. Terus hidup susah deh. Hahaha. Hentikan. Saudara Chen Jigang, menghasut Lin Xiuying membunuh. Silakan ikut bersama kami. Saudara, ada kesalahpahaman? Lin Xiuying membunuh orang itu. Bukankah putra sudah dinyatakan tidak bersalah? Kamrat Lin Xiuying mengidentifikasi Chen Zigang. Fakta dan bukti kini sudah cukup. Tidak salah, Chen Jigang. Anda menghasut Lin Xiuying untuk melakukan pembunuhan dan merupakan pelaku utama, Anda dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ani, apa? Ani. Kok bisa begini? Jian Kuo. Kamu datang. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Apa itu? Jian Kuo. Aku sangat merindukanmu. Kita. Benarkah tidak bisa kembali ke masa kamu dulu mencintaiku? Kalau kamu cuma mau mengatakan itu, jangan buang-buang waktu. Aku masih ada urusan lain. Jian Kuo. Tunggu. Jian Kuo. Aku tahu. Sudah melakukan banyak kesalahan. Walau aku minta maaf, kamu tetap tak akan memaafkanku. Tapi, aku ingin melakukan satu hal terakhir untukmu. Apa itu? Aku akan menyerahkan diri. Dan juga, aku punya bukti, bisa laporkan Chen Zigang. Jadi, Lin Xiuying yang dengan sukarela melaporkan Chen Zigang. Iya. Dia menyadari kesalahannya. Tapi yang sudah terjadi biarlah berlalu. Kedepannya, kita jalani hidup dengan baik. Ayo. NAK do. NAK. Semuanya salahmu, kamu orang jahat. Semuanya akibat kesalahan Chen Zigang. Kalian masih juga tidak sadar. Benar-benar ibu dan anak ya. Jiangwo. Zigang adalah adik kandungmu. Kenapa berbuat begitu padanya? Adik kandung. Ibuku hanya melahirkan aku. Dari mana aku punya adik? Dan yang kuingat, kalian sudah tanda tangan perjanjian memutuskan hubungan keluarga. Sekarang Jiangwo tidak hubungannya tidak ada masalah. Baiklah. Tidak masalah. Kalau tidak masalah, ya sudah. Anak tak berguna ini. Lebih baik saya tidak punya. Pak Shen. Saya menemukan Anda, sudah saya dengar semuanya. Anda diperlakukan tidak adil. Kamu.
Bukankah kau adalah direktur pabrik terbesar? Kenapa kau begitu sopan padanya? Chen adalah insinyur senior, partner penting di pabrik kita. Directeur Chou. Anda juga di sini. Director. Wanita ini direktur. Omong kosong. Direktur Su adalah direktur pabrik mesin di Guangcheng. Kami, pabrik kecil seperti, harus bergantung pada kebaikan Direktur Su. Apa? Kau benar-benar direktur. Pernah kasih kalian kartu nama. Kalian saja yang tidak percaya. Mulai memindahkan makam. Aku tidak mau ibuku berbaring di tempat yang tidak ramah. Jian Gua. Aku. Saya tidak menyangka jadi sukses. Tadi itu semua hanya Kesalahpahaman. Kamu jangan tega seperti ini. Memutus hubungan ayah dan anak. Hei Ton. Pak Chen, apa maksudmu? Dia menyakiti Zhigang. Maukah mengaku dia menyakiti Zhigang? Pergi dari sini. Jiang Wo adalah anakku. Karena kamu wanita jahat, merusak hubungan kami. Sekarang, anakku insinyur. Dan menantu perempuan yang jadi kepala pabrik. Kamu. Jiang Wo. Aku ayah kandungmu. Kamu tidak bisa. Menolak mengakui aku sebagai ayahmu. Bantu aku keluarkan dia. Aku tidak mau melihatnya. Jian Gua. Eneke, aku ayah kandungmu, tidak bisa menolak. Apa yang kamu lakukan? Jangan tarik aku. Tunggu sebentar. Ibu. Akhirnya aku bisa membawamu pergi bersamaku. Ayah. Demi hubungan ayah dan anak, Lepaskan ibu. aku mohon padamu. Ayah. Lin Xiuing adalah ibumu. Tapi kalian yang menyebabkannya. Mengalami serangan jantung dan meninggal. Itu adalah ibuku. Nenek kandungmu. Dulu kalian pernah melepaskannya. Yin Guo.